Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih wa nashkuruhu subhanahu ala waziri fadlihi haqqa syukrih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian di hari Jumat, malam Sabtu. Mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu adalah merupakan jalan mudah, jalan pintas kita menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah taman surga dunia yang kata Syekhul Islam, man lam yadkhuluha lam yadkhulul jannatal akhirah. Siapa yang tidak masuk ke dalam taman surga dunia, dia tidak akan masuk ke dalam taman surga di akhirat. Mudah-mudahan kajian kita bisa istiqamah terus ya, mendapatkan faidah-faidah daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita setelah selesai kemarin ya, pembahasan yang lalu surah Al-Fatihah, kita masuk ke dalam surat Al-Baqarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam ayat per ayat daripada surah Al-Baqarah, tentu juga akan kita dapati bahwa surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Juga di dalamnya ada ayat yang paling panjang juga ada di dalam surat Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286 ya, lebih daripada 2 juz. Jadi paling panjang surat Al-Baqarah itu. Maka ini surat banyak sekali uraiannya. Ia turun di Madinah ya, turun di Madinah. Kalau kemarin Al-Fatihah turun di Makkah, disebut ayat Makkiyah ya. Kalau surah Al-Baqarah ini Madaniyah. Nah, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah itu bukan masalah tempatnya, tapi waktunya. Ada yang turun sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau turun setelah hijrah namanya Madaniyah. Dan di Madinah itu sebagaimana yang kita tahu, sudah penduduknya itu penduduk yang beragam. Ada orang mukminnya, ada juga orang Yahudinya. Orang mukminnya pun ada mukmin yang taat, yang soleh, ada juga mukmin yang munafik ya, mukmin yang kemudian fasik, atau juga ada yang munafik. Maka Al-Baqarah ini turun membahas pelbagai persoalan. Banyak persoalan yang dibahas di dalam surah Al-Baqarah. Dan tentu nanti ketika kita membahas dan mengkaji surat ini tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Kita akan pilih bab-bab pembahasan tertentu yang sekiranya betul-betul kita bisa lebih ambil faedahnya untuk kehidupan kita. Dari banyak isi kandungan dalam surah Al-Baqarah, paling tidak para ulama menyebutkan isinya diantaranya adalah yang pertama tentang akidah ya, tentang akidah. Disebutkan tentang iman billah, iman bil yaumil akhir, iman juga tentang para malaikat. Tetap ada di situ ya, pembahasan keimanan. Dijelaskan juga tentang pembagian manusia. Pembagian manusia ada 3. Ada mukmin, ada kafir, dan ada munafik. Walaupun secara umum sebenarnya bagi 2, faman syaa falyu'min wa man syaa yakfur. Yang mau beriman, iman sekalian, yang mau kafir, kafir sekalian. Gak ada yang setengah-setengah. Meskipun orang munafik itu bajunya Islam, pengakuannya Islam,
tetapi sejatinya di sisi Allah malah disebut apa? Ulaika humul kafiruna haqqo, orang yang kafir sesungguhnya. Jadi nggak ada yang pertengahan. Ibarat surga dan neraka nggak ada yang manzilatun baina manzilatain, ya, tempat antara surga dan neraka nggak ada. Kalau nggak ahli surga berarti ahli neraka. Nah, tapi disebutkan tentang orang munafik ini karena dia menjadi musuh yang paling berbahaya bagi umat Islam. Sehingga disebutkan rincian jenis manusia, ada yang mukmin sesungguhnya, ada yang kafir betul-betul menunjukkan kekafiran, yang dalam hatinya dia kafir, juga dia tampakkan kekafirannya. Ada jenis yang ketiga, yaitu adalah orang munafik. Yudhirul Islam, menampilkan keislaman, tapi wayubtinul kufra, menyembunyikan kekafirannya. Juga yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan tentang dibedah oleh Al-Quran tentang orang-orang Yahudi, pemikirannya, kekeliruannya, ya, kemudian kelakuannya, sehingga sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya, lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Kenapa kalian menyakitiku seperti ini wahai bangsa Yahudi? Ya, kalau nanti kita lihat bagaimana sejarahnya orang-orang Yahudi ini, memang betul-betul sangat merepotkan Nabi Musa alaihissalam, sehingga kalau Nabi Muhammad menghadapi masalah yang sulit, Nabi Muhammad ingat kepada saudaranya, itu Nabi Musa alaihissalam. Sungguh dia telah mendapatkan ujian yang jauh lebih berat dari apa yang sedang aku hadapi. Juga di dalam Al-Baqarah ini berisi tentang ahkam, tentang hukum-hukum, ya, syariat, ya, baik itu tentang salat, baik itu hukum tentang saum, ada juga tentang zakat, ada tentang haji, ya, tentang kemudian juga adalah urusan pernikahan, ada tentang tolak, ya, hukum-hukum yang banyak, termasuk juga di dalamnya ada kisos, ya, ada hudud, ya, pembahasan tentang hudud. Ini hukum-hukum. Dan sebagian orang yang memang terbatas ilmunya membaca surah Al-Baqarah seolah-olah susunannya tidak rapih, ya, sebentar-sebentar membahas satu bab lalu pindah ke masalah yang lain. Lagi membahas tentang masalah saum 183, 184, 185, tiba-tiba di ayat 186-nya membahas tentang doa, ya, 187-nya bahas lagi tentang saum. Jadi perpindahan antara satu bab materi kepada bab lainnya itu, ya, bagi sebagian orang terlihat seperti ini gimana susunannya. Namun semua keraguan itu nggak akan mungkin, ya, ada pada diri kita kalau kita tentu mempelajari tafsir dari para ulama, dan semua sudah clear, semua sudah selesai. Bahkan itu menunjukkan keindahan Al-Quran. Ada keserasian daripada bab demi bab yang dibahas di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Baqarah. Nah, seolah-olah Allah ingin, kata para ulama, Allah ingin mengatakan kepada hamba-hambanya, kepada kita, bahwa misalnya ketika Allah membahas tentang haramnya makan makanan yang haram, binatang-binatang yang haram, juga Allah membahas tentang hal-hal yang lain. Haramnya itu sebagaimana juga haramnya riba, haramnya mencuri, ya. Sehingga Al-Quran itu lewat surah Al-Baqarah ingin menjelaskan kepada kita bahwa berislam tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, mengambil bagian yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan kita dan meninggalkan bagian lain yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Oleh karena itu, misalnya dalam Al-Quran dijelaskan tentang hukum wajibnya saum, kutiba alaikumus siyam, tapi juga perintah kutiba wajib itu juga Allah sebutkan dalam perintah kisos, kutiba alaikumul kisos, ya, telah diperintahkan, diwajibkan kepada kalian menegakkan hukum kisos,
ya, al-ainu bil aini wal anfa bil anfi. Jadi dalam Islam itu ada konsep qisas, Pak. Ya, kalau seseorang menyakiti ya si fulan, maka si fulan itu berhak juga untuk memberikan balasan. Kalau dia dibunuh, maka dia juga punya hak untuk kembali membunuh atau membayar diat atau memaafkan. Nah, itu perintah, sama-sama perintah. Tapi kenapa yang satu kita jadikan sebagai sebuah hukum syariat, yang lain ditinggalkan? Nah, maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini ya ada juga ayat yang menjelaskan udkhulu fis silmi kafah, ya, masuklah ke dalam Islam secara kafah, jangan setengah-setengah, ya, jangan setengah-setengah, yaitu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, beriman sebagian dan kufur sebagian, diambil sebagian dan ditolak sebagian. Ya, maka sebagian disebutkan oleh para ulama, Islam itu tidak seperti makanan prasmanan, yang kita suka diambil, yang tidak suka ditinggalkan. Enggak, udkhulu, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu semuanya. Ya, karena ma farratna fil kitabi min syai', kata Allah, tidaklah kami tinggalkan sesuatu sekecil apapun dari urusan yang dihadapi oleh manusia. Maka meskipun ini turun ayat 14 abad yang lalu, tapi dia akan menjawab setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia kapanpun dan dimanapun. Ya, dia tidak lekang oleh waktu. Ya. Tidak karena dia turun di masa Arab lalu hanya untuk orang Arab atau untuk orang di masa lalu, tidak. Karena ini adalah kalamullah, ucapan Allah yang menciptakan manusia. Nah, ini tentang surah Al-Baqarah, isi kandungan dalam surah Al-Baqarah, ya, sehingga kita dapati dalam surah Al-Baqarah ini keutamaan yang luar biasa, ya, keutamaan dalam surah Al-Baqarah yang luar biasa, baik secara keseluruhan surah Al-Baqarah, juga ayat-ayat tertentu yang memang disebut ayat-ayat yang agung di dalam surah Al-Baqarah. Kita lihat beberapa hadis Nabi tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim, di mana Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iqra'u surat Al-Baqarah. Ya, Nabi sudah menyebut dan menamai surat ini sebagai surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena mengambilnya adalah keberkahan, wa tarkaha hasrah, dan meninggalkannya adalah penyesalan, wala yastati'uha al-batalah, dan para tukang batalah, ya, disebut sebagai batalah ini adalah para tukang sihir. Para tukang sihir, ya, tidak akan mampu melakukannya. Maknanya apa? Kata para ulama, maknanya adalah bahwa yang dimaksud dengan fa inna akhdaha, bahwa mengambil surah Al-Baqarah, yakni membacanya, mentilawahkannya, mentadaburinya dan mengamalkannya, ini akan menjadi keberkahan buat kehidupan kita. Ya, ada barakah dalam kehidupan kita ketika kita membaca Al-Baqarah. Kemudian watarkaha hasrah, meninggalkannya adalah kerugian, penyesalan. Ya, enggak pernah baca Al-Baqarah, enggak pernah tuntas tamat membaca surat Al-Baqarah. Tapi insyaallah kita minimal pernah tamat, ya, karena mungkin dikejar waktunya pas bulan Ramadan misalnya, insyaallah pernah mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Nah, kemudian la yastati'u hal batalah, dan tidak akan mampu melakukannya, maksudnya tidak akan mampu untuk membacanya, apalagi memahami kandungan daripada surah Al-Baqarah, apalagi mengamalkannya, yaitu adalah al-batalah. Al-batalah ini adalah orang-orang yang melakukan kebatilan, kerusakan. Lalu Abu Umamah Al-Bahili, ya, menyampaikan maknanya adalah para tukang sihir. Ya, memang mereka juga termasuk manusia-manusia yang banyak melakukan kerusakan dengan sihirnya. Maka nanti di dalam dunia ruqyah syar'iyyah, salah satu yang secara tajarrub, tajribah, tentu semua ayat Quran itu bisa dijadikan sebagai benteng wiqayah daripada gangguan-gangguan syaitan. Tetapi tajribah itu sesuai dengan pengalaman
banyak para roki, yakni para peruqyah, surah Al-Baqarah itu betul-betul sangat memberikan efek ya kepada dijauhkannya syaitan. Ya, termasuk nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang syaitan itu lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan apa, Pak? Sepi, ya, sepi. Masuk ke rumah asa kareung, ya, enggak ada suasana, enggak ada suara Al-Qur'an. Sakali narame suara dangdut, gitu. Nah, itu lebih dari kuburan itu, ya. Maka kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini larangan Nabi, Pak. Berarti sebaliknya harus dihidupkan. Ya, harus dihidupkan suasana ibadah, suasana Al-Quran, suasana agama di dalam rumah. Ya. Jadi kalau kuburan itu orang masuk ya, sepi, maka rumah jangan sampai seperti itu, kata Nabi. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah, kata Nabi, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, biasanya makanya untuk kemudian kan ada istilahnya meruqyah rumah gitu ya. Ruqyah rumah itu karena ada beberapa rumah yang memang menjadi objek daripada sihir, ya, rumah menjadi objek daripada gangguan, ya, maka kemudian dibacakan surah Al-Baqarah sebagai benteng untuk mengusir daripada gangguan-gangguan syaitan atau gangguan jin. Ini secara keseluruhan surah Al-Baqarah. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang disebut dengan a'dhamu ayah, ya, dia adalah ayat yang paling agung. Nabi SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Abal Mundhir, kunyahnya Ubay bin Ka'ab, ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Apakah kamu tahu ayat dalam Quran yang paling a'dham, paling mulia, paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab ini termasuk sahibul Quran, ahlul Quran. Dia sudah banyak mengerti dari Nabi. Maka ia jawab ayat kursi sambil membacakan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Maka Nabi SAW kan fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abal Mundhir. Maka Nabi menepuk dadanya Ubay bin Ka'ab. Semoga ilmu memberikan manfaat untuk wahai Abal Mundhir. Jadi ditepuk dadanya. Jadi kalau kita pernah lihat para ulama nepuk dada, ngamalin juga apa yang contohkan oleh Nabi. Tepuk dadanya sambil didoakan, liyahnikal ilmu Abal Mundhir, ya, semoga engkau bermanfaat ilmu wahai Abal Mundhir. Nah, maka ini ayat kursi ada dalam surah Al-Baqarah. Dan ayat kursi ini barang siapa yang membacanya di duburi kulli salat, di penghujung salat, setelah beres kita berzikir, istighfar, Allahumma anta salam, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, beres itu, maka kemudian kita sempurnakan dengan membaca ayat kursi. Ya, jadi beres kita zikir yang biasa dibaca, maka kemudian kata Nabi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin, siapa yang baca ayat kursi di penghujung salatnya, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya dari surga, illa an yamut, kecuali kematian. Ya, artinya kalau sudah mati dan dia konsisten melakukan itu, maka dengan izin Allah dia akan masuk surga. Jadi beres tadi, ya, istighfar, Allahumma anta salam, la ilaha illallah, kemudian tasbih, takbir, tahmid, tahlil, beres itu baru kemudian sambung, Pak, dengan baca ayat kursi, tambah lagi nanti 3 kul itu al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Maka faidah keutamaannya adalah tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Tentu ini faedah, ya, faedah bukan hanya dari sisi bacaan tapi juga tentu menerapkan dalam keseharian kita. Kemudian juga keutamaan daripada ayat kursi itu bisa menjadi benteng kita, penjagaan kita. Suatu saat Ubay bin Ka'ab
Ayahnya itu suka bersedekah kurma. Lalu kemudian pas mau bersedekah tiba-tiba kurmanya kok hilang gitu. Lalu kelihatan ada binatang kelihatan seperti seekor anjing. Lalu tangkap dan dia bisa bicara. Ya, ketika mau dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Jangan. Aku akan beritahukan kepadamu satu rahasia." Apa itu? Satu ayat dalam Al-Qur'an yang kalau engkau membacanya, maka engkau akan terlindungi dari kami, dari para syaitan. Kau baca di pagi hari akan melindungimu sampai sore hari, dibaca di sore hari akan melindungimu sampai pagi hari. Maka di antara zikir yang maksur, zikir yang dicontohkan oleh Nabi, baca ayat kursi fis sabah, waktu pagi, dan di waktu sore. Juga demikian kita dapatkan riwayat itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, itu tentang ayat kursi. Ada di dalam surah apa? Al-Baqarah. Dan di ayat yang terakhir ya daripada surah Al-Baqarah, ya, Nabi SAW, gimana ayat terakhir Pak? Al-Baqarah, sudah pada hafal semua? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, sampai akhir. Kata Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-ayatani, dua ayat terakhir, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, al-ayatan, dua ayat min akhir suratil Baqarah, yang ada di akhir surah Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah, barang siapa yang membacanya di malam hari maka kafatahu, itu akan mencukupkannya, ya, mencukupinya, artinya mencukupkan segala hajat dan kebutuhannya, menjauhkannya daripada keburukan. Nah, ini di waktu malam sebelum tidur baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan daripada surah Al-Baqarah yang di dalamnya juga ayat-ayat yang punya keutamaan tersendiri, yaitu ayat kursi dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surat yang kedua di dalam Al-Quran. Tadi berisi 286 ayat, 6221 kata, dan di dalamnya terdapat satu ayat yang paling panjang. Dari 30 juz, 114 surat, 604 halaman, ada satu ayat yang isinya satu halaman, ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat tentang apa itu? Ada yang tahu? Ayat tentang apa? Tentang hutang. Ya, ayat tentang dain, tentang hutang. Jadi masalah hutang itu sangat dibahas dalam Al-Quran, sampai satu halaman full, ya, dibahas tentang masalah berhutang, tata cara hutang, kewajiban membayar hutang, ya, saksi ketika berhutang. Nanti pembahasan khusus masalah hutang, ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini ayat atau surah ini disebut dengan surah Al-Baqarah karena apa? Karena di dalam surah Al-Baqarah terdapat kisah Baqarah, kisah tentang sapi, yaitu orang-orang Yahudi Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, tetapi kemudian mereka ribet, mereka banyak kemudian bertele-tele, yang intinya mereka tidak mau diperintah oleh Allah untuk menyembelih seekor sapi, akhirnya pura-pura tidak tahu. Ini menunjukkan, ya, sifat mereka seperti itu, ya, mereka tidak taat, ya, kecuali setelah tidak ada lagi hilah, jalan keluar, akhirnya mereka melakukannya, ya, akhirnya wa makadu yaf'alun, ya, karena mereka terus banyak nanya sehingga sampai-sampai mereka hampir saja tidak bisa mendapatkan sapi yang diperintahkan oleh Allah. Nah, disebut Al-Baqarah, sapi betina. Disebut juga ketika digabungkan dengan surah Ali Imran Az-Zahrawain, dua pelita, ya, pelita yang terang benderang, gitu, ya. Makanya dulu juga para sahabat
kalau ada orang yang sudah menghafal surah Al-Baqarah, maka dia termasuk orang yang a'zam, ya. Kata para sahabat, siapa yang telah menghafalkan surah Al-Baqarah, dia menjadi orang yang paling mulia di antara kami. Karena para sahabat dulu itu ketika mereka menghafalkan Al-Quran plus juga dengan mengamalkannya, ya, jadi menghafal satu ayat plus juga dengan mereka mengamalkannya. Jadi ketika hafal surah Al-Baqarah berarti sudah faham maknanya, mengerti maksudnya, dan juga sudah mengamalkan isinya. Sehingga dikatakan orang yang hafal Al-Baqarah di antara kami, dia menjadi orang yang paling diagungkan begitu di antara para sahabat. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang pertama surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim. Ada berapa huruf itu? Alif Lam Mim. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Ya, huruf apa? Muqatta'ah. Huruf yang dibacanya terputus-putus. Jangan dibaca satu kata, alama, enggak begitu. Tapi dibaca sesuai hurufnya. Alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Cara bacanya sesuai dengan hurufnya. Alif lam mim. Dan ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Dalam kaidah membaca Al-Quran kita akan dapati ya, karena disamakan dengan alif lam mim. Nah, ini cara bacanya. Kemudian kita lihat makna dan kandungan daripada huruf-huruf muqatta'ah ini. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa huruf muqatta'ah kalau dihitung seluruhnya ada 14 huruf. 14 huruf tanpa pengulangan, ada 14 huruf. 14 huruf itu dikumpulkan dalam satu kalimat nassun, nassun, hakimun, qati'un, lahu sirrun. Nassun hakimun, qati'un, lahu sirrun. Kalau dari sisi makna, nassun artinya nas, teks, hakimun yang penuh dengan hikmah, ya, qati'un yang pasti, lahu sirrun yang di dalamnya mengandung banyak rahasia-rahasia. Orang tuh, Pak, kalau makin mempelajari Al-Quran, makin mentadaburi Al-Quran, dia akan selalu mendapatkan rahasia-rahasia yang baru, mutiara-mutiara yang baru. Makanya sampai sekarang tafsir ada terus atau tidak? Ada. Kitab tafsir ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Kenapa? Karena setiap dia kemudian membuka Al-Quran, sudah dikumpulkan banyak tafsir, selalu akan ada hal yang baru, mutiara-mutiara baru daripada Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Dan mukjizat yang luar biasa, karena kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain selesai ketika nabi itu wafat. Ya, tongkat Nabi Musa udah nggak ada lagi gunanya. Unta Nabi Saleh tidak ada lagi gunanya untuk sampai kita sekarang, nggak ada. Adapun mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, itu sampai kita hari ini. Makanya siapapun yang dekat dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, sebagaimana kan Al-Quran, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran ini adalah mulia. Maka siapapun yang dekat dengan Quran, banyak interaksi dengan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, menghafalkan Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mendapatkan kenikmatan tersendiri saat kita kemudian memahami kandungan Al-Quran. Nah, hadirin mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alif lam mim, alif lam mim, ya, ini adalah contoh di antara huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dibacanya secara terputus. Tadi contohnya banyak, ada yang satu huruf, contohnya apa? Nun, apa lagi? Qaf, apa lagi?
Shad. Itu yang satu huruf. Yang dua huruf Toha, terus Hamim, terus ini katanya belum pada makan kelihatannya ini ya. Sepi begini ya. Apa lagi Pak? Ya, Yasin. Itu contoh-contoh yang dua huruf ya. Ada lagi yang 3, yang 4, yang 5, yang 5 huruf. Nah, apa makna daripada huruf muqatta'ah ini? Ada tafsir yang menjelaskan bahwa makna huruf-huruf muqatta'ah ini hanya Allah yang tahu. Dia tidak mengandung atau dia tidak bisa kita maknai karena tidak ada maknanya. Tafsirnya begitu, satu tafsir. Jadi mengembalikan maknanya kepada Allah. Maka dikatakan wallahu a'lam bimuradihi. Apa makna bimuradihi? Wallahu a'lam, dan Allah Maha tahu bi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalika itu isim isyarah, artinya kata tunjuk, artinya itu untuk menunjukkan lil ba'id, menunjukkan sesuatu yang jauh. Para ulama menjelaskan, menafsirkan bahwa makna dalika menunjukkan dalikal kitabu. Kenapa menggunakan kata dalika? Untuk menunjukkan li'uluwihi wa sumuwihi, untuk menunjukkan ketinggian daripada Al-Quran. Ar-Razi mengatakan bisa jadi maknanya yang dimaksud adalah Quran yang di Lauhil Mahfuz ya. Tetapi sesungguhnya ya, itu menunjukkan ketinggian Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran. Namun dimaknai oleh sebagian ulama dengan ini, walaupun kalimatnya apa? Dalika. Dalika secara bahasa artinya apa? Itu. Tapi dimaknai ini untuk menunjukkan meskipun dia begitu tinggi kedudukannya, tapi dia begitu dekat dengan diri kita dan kehidupan kita, karena memang dia diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk buat hidup kita. Itu yang dimaksud. Apakah itu hanya tafsir Indonesia saja, Pak? Antara itu dan ini? Tidak. Termasuk para ulama, iya, menafsirkan supaya ini tadi menunjukkan kedekatan Al-Quran. Jadi meskipun dia pada posisi yang sangat tinggi ya, tapi dia menjadi pedoman bagi manusia, dan dia dekat dan betul-betul bisa menjadi guide dalam kehidupan manusia. Makanya dulu orang-orang Arab Baduy yang tidak berpendidikan, katakan, tetap dengan Al-Quran mereka menjadi hidupnya lebih terarah. Jadi tidak seperti kitabnya para filosof, para ahli filsafat kan, itu karya-karyanya luar biasa, tapi hanya untuk kalangan tertentu saja. Untuk orang-orang awam biasa nggak nyambung gitu. Artinya di dalam bahasa Inggris juga jadi this gitu. Nggak tahu dalam bahasa Inggris apa this apa that. Iya, bukan itu, tapi ini ya, tapi sebenarnya bisa dimaknai tadi, tergantung. Kalau dimaknai dengan dalika artinya itu lisumuwihi wa uluwihi, untuk menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Tapi kalau dimaknai inilah Al-Quran, untuk menunjukkan memang ini Al-Quran adalah sesuatu yang dekat, yang bisa dipakai gitu. Jadi ibarat barang, walaupun harganya mahal sekali, tapi dia tidak hanya untuk orang-orang kaya raya, tapi dia juga bisa dipakai oleh orang-orang biasa, bermanfaat. Nah, itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu nanti disebutkan hudan linnas. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 184-85-nya. Tapi di dalam ayat ini disebutkan hudan lil muttaqin. Kenapa? Nah, kita adzan dulu aja. Adzan dulu bentar ya, insyaallah. Kita sempurnakan sedikit satu ayat. Bismillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita sempurnakan sedikit lagi dari pembahasan tafsir Al-Baqarah ayat yang kedua, di mana di situ disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi dzalika sudah selesai. Kemudian al-kitabu, kenapa disebut al-kitab padahal waktu itu Al-Qur'an belum dikumpulkan menjadi satu kitab? Karena baru menjadi satu mushaf itu ya di masa siapa? Utsman bin Affan ya.
Abu Bakar pernah dikumpulkan kumpulan-kumpulan ya, tapi belum jadi mushaf, baru kumpulan-kumpulan gitu. Di masa Umar juga belum, dan di masa Utsman baru dikumpulkan menjadi satu kitab gitu. Nah, kata para ulama maknanya bahwa Allah ingin mengabarkan bahwa Quran ini akan menjadi sebuah kitab nanti. Artinya apa? Dia akan menjadi satu pedoman dan menjadi sebuah kitab. Jadi Allah menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi itu sudah Allah gambarkan, Allah kabarkan di dalam firman-Nya sendiri. Dalikal kitabu la raiba, dalam riwayat yang lain dibaca la raib, artinya jangan ragu. Kalau ini la raiba tidak ada, laknya la nafiyah lil jins, artinya apa? Menunjukkan, menegasikan segala macam. Artinya apa? La raiba, tidak boleh ada keraguan sedikit pun fihi, di dalam Al-Quran. Maka rumus seseorang memahami Al-Quran tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang orientalis atau orang-orang barat yang memulai sesuatu itu dengan keraguan dulu. Makanya ukurannya apa? Perhatian. Kalau perhatian enggak masuk, logika. Kalau logika enggak masuk, ya baru doktrin ayat gitu. Kalau kita sebaliknya, diawali dengan apa? Keyakinan dulu terhadap Al-Quran itu. Karena ayat ini mengatakan dalam Quran itu la raiba. Raib itu artinya apa? Keraguan, syakka dalam bahasa Arab yang lain. Maknanya keraguan, kebingungan. Ya, maka Allah ingin menegaskan la raiba fihi, tidak ada keraguan dan jangan ragu fihi, terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kalau kita menemukan satu ayat yang seolah-olah menurut kita itu kok kayaknya bertentangan atau enggak paham hubungannya ini apa, maksudnya apa, jangan vonis Qurannya, jangan salahkan Qurannya, tapi salahkan akal kita yang belum cukup untuk memahami kandungan Al-Quran. Karena apa yang kita pertanyakan, yang kita ragukan sudah selesai dibahas oleh para ahli, para ulama kita. Ya, nah ini maka kata kunci kita supaya bisa nyambung dengan Al-Quran adalah la raiba fihi. Jangan pernah ada rasa raib, rasa ragu dalam hati kita kepada Al-Quran. Makanya nggak main-main orang yang ragu kemudian benci kepada satu ayat saja dalam Al-Quran, cukup menjadi sebab dihapuskannya amal-amalnya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka karihu itu artinya benci, ma anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan, fa ahbatallahu a'malahum, maka Allah hapuskan amal-amal perbuatannya. Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita menemukan ayat yang kok kayaknya gini sih, kok kayaknya radikal banget gitu. Nah, jadi ada tuduhan-tuduhan buruk kita kepada Al-Quran, kalimat-kalimat yang negatif dalam pikiran kita biasanya kita ucapkan lalu kita sematkan kepada Al-Quran. Hati-hati, itu bisa kategori karihu. Karihu itu artinya apa? Benci kepada ayat Al-Quran. Apalagi sudah sampai pada derajat kafaro, mengingkari ayat Al-Quran. Nggak perlu semua ayat, satu ayat saja diingkari cukup membuat kita bukan hanya hangus amalnya, bisa keluar daripada ajaran Islam. Makanya dari awal Allah tegaskan, dalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Ya, tidak ada keraguan berarti melazimkan apa? Keyakinan yang sempurna terhadap Al-Quran. Harus yakin, haqqul yakin